Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan. Saya Marsha Putri Megania dengan NIM 13026250012 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan topik pembahasan yaitu Sejarah Pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan, subtopik pembahasan yaitu Pendidikan Indonesia pada Orde Lama, ketiga, studi kasus, pengerahan tenaga mahasiswa untuk mengatasi kekurangan guru. Ringkasan materi. Pertama, pendidikan pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966 adalah periode transisi di mana Indonesia berupaya membangun sistem pendidikan nasionalnya dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah kemerdekaan. Kedua, kondisi ekonomi yang belum stabil membuat pendidikan mengalami banyak keterbatasan, seperti kurangnya guru, sarana belajar yang minim, dan pemerataan pendidikan yang masih rendah terutama di daerah terpencil. Ketiga, pendidikan pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966 dibagi menjadi beberapa jenjang seperti sekolah dasar, lanjutan pertama, lanjutan atas, hingga perguruan tinggi. Tetapi, aksesnya belum rata dan kurikulum ditekankan pada pembentukan identitas nasional, cinta tanah air, serta pembangunan masyarakat pasca kemerdekaan. Learning outcome yang pertama mampu menganalisis hubungan antara kebijakan pengerahan tenaga mahasiswa dengan konsep pendidikan tinggi pada masa Orde Lama, mencakup bagaimana kegiatan tersebut mempengaruhi proses belajar mengajar, perkembangan organisasi kemahasiswaan, serta kehidupan akademik di kampus. Kedua, mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pendidikan Orde Lama seperti keterbatasan sarana, tenaga pendidik, pemerataan pendidikan, serta pengaruh dinamika politik pada sistem pendidikan dan kehidupan akademik di Indonesia. Ketiga, mampu menganalisis kebijakan-kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama seperti perluasan kesempatan belajar, penataan kurikulum, dan upaya pemberantasan buta huruf. Berikut adalah video studi kasus dengan judul Pengerahan Tenaga Mahasiswa untuk Mengatasi Kekurangan Guru. Ekonomi, Sosial Politik, atau HESP. Mereka diberangkatkan untuk mengajar di Banda Aceh, Padang, Balige, Palembang, Banjarmasin, Tomohon, Singaraja, dan Kupang. Pelaksanaan program ini dipelopori oleh Kusnadi Harjo Sumantri. Pada tahun 1952, Universitas Gadjah Mada kembali. Latar belakang, pada masa Orde Lama, pemerintah menghadapi berbagai masalah nasional, seperti rendahnya tingkat pembangunan, kurangnya tenaga kerja terdidik, serta kondisi ekonomi dan sosial yang belum stabil. Pasca kemerdekaan, mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda dipandang memiliki pengetahuan dan semangat patriotik yang dapat membantu percepatan pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan pengarahan tenaga mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial ekonomi hingga politik yang dianggap penting bagi revolusi dan pembangunan nasional. Selain sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, program ini juga bertujuan membentuk mahasiswa yang berjiwa nasionalis sesuai arah ideologi negara pada masa itu. Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari kritik karena dinilai memanfaatkan mahasiswa dalam kepentingan politik penguasa dan sering mengabaikan hak mereka dalam dunia akademik. Teori pendukung, pendidikan menjadi salah satu pilar penting yang mempengaruhi maju atau tidaknya suatu negara di masa yang akan datang. Pendidikan dapat menjadi penentu dari pembentukan karakter dan identitas suatu bangsa, di mana pendidikan dapat menjadi alat untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu kepada generasi muda sehingga mereka dapat menjadi individual yang memiliki sifat positif dan cinta kepada tanah air. Huta Barat et al. 2024. Salah satu bentuk aspek negatif dari sebuah pendidikan adalah indoktrinasi, yaitu sebuah proses penanaman nilai-nilai tertentu kepada sebuah kelompok atau organisasi di mana dalam konteks pendidikan, indoktrinasi merujuk pada sebuah upaya untuk mengajarkan dan mempengaruhi siswa dengan nilai-nilai ideologi atau keyakinan tertentu tanpa memberikan sebuah ruang untuk kritik dan pemikiran yang berbeda. Rozak, 2022. Perkembangan teknologi di era digital memberikan peluang besar bagi dunia pendidikan untuk bertransformasi menuju model pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Asnida et al. 2024. Namun, tidak semua sekolah di Indonesia merasakan kondisi ini.
karena beberapa orang tidak dapat mengikuti perubahan teknologi dengan cepat, terutama di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terpencil, seperti di SMAN 1 Cibingin, Kabupaten Kuningan. Serevina 2025, peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memenuhi hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Peningkatan akses pendidikan ditujukan dengan meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah yang mendapat pendidikan. Penuntasan akses pendidikan merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Perdana 2019. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali. Masih banyak sekolah yang sangat kekurangan guru pengajar. Masih banyak pula guru honorer yang dibayar sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah. Sarnoto 2012. Siswa masih membutuhkan peningkatan motivasi belajar siswa, kemampuan komunikasi ilmiah, serta pemahaman konsep yang lebih mendalam dan STEM masih kurang digunakan dalam pembelajaran. Pengabdian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dan pembelajaran berbasis proyek seperti PET dalam STEM dapat memberikan motivasi belajar siswa. Kemampuan komunikasi ilmiah serta pemahaman konsep yang dalam, Octavia dan Suprapto 2021. Penerapan program ini diharapkan menjadi model inovatif yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain di wilayah 3T guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan berbasis teknologi dan literasi digital. Firman, dan Rusyati 2020. Meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong perkembangan siswa di berbagai bidang merupakan prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jiang et al. 2019. Pengalaman belajar yang luas akan sangat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Goldman et al. 2018. Peningkatan kualitas pendidikan tentu memerlukan pengalaman, baik pengalaman pendidik maupun siswa, karena pengalaman yang dimiliki pendidik akan membantu dalam pengembangan pendidikan ini serta pengalaman baik dari siswa akan memudahkan pendidik dalam memberikan arahan dalam pembelajaran. Kualitas pendidikan sangat penting untuk dikembangkan guna meningkatkan kualitas lulusan terbaik yang siap bersaing di dunia global. Serafina et al. 2025. Belajar adalah proses di mana pengetahuan dihasilkan melalui transformasi pengalaman. Dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran berbasis pengalaman memungkinkan individu untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam konteks nyata yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Serafina et al. 2024. Dikemukakan oleh David A. Kolb, teori ini menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui siklus pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen aktif. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah individu dapat belajar dan mengembangkan keterampilan melalui pengalaman langsung. Kolb 2012. Input masalah. Pertama, bagaimana mengatasi kekurangan guru di banyak sekolah pada masa awal kemerdekaan. Kedua, bagaimana meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil yang sulit menjangkau sekolah. Ketiga, apa langkah yang dapat dilakukan untuk mendirikan sekolah di wilayah yang belum memiliki gedung belajar. Penyelesaian masalah. Pertama, mahasiswa diterjunkan sebagai pengajar sementara untuk membantu menutup kekurangan guru. Mereka ditempatkan di sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan tenaga pendidik. Kedua, mahasiswa dikirim ke pelosok untuk menyediakan kegiatan belajar dasar sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Mereka juga mengajak masyarakat mendukung penyelenggaraan sekolah. Ketiga, mahasiswa membantu masyarakat mendirikan sekolah sederhana dengan memanfaatkan bangunan seadanya. Mereka juga ikut menata ruang kelas dan kegiatan belajar awal. Output masalah, pertama, pembelajaran tetap berjalan meskipun kekurangan guru belum sepenuhnya teratasi, peran mahasiswa menjadi dukungan darurat. Kedua, kesempatan belajar meningkat sehingga akses pendidikan sedikit membaik. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sekolah juga bertambah. Ketiga, daerah yang sebelumnya tidak memiliki sekolah, kini memiliki tempat belajar berkat dukungan mendirikan sekolah. Anak-anak dapat mengakses pendidikan lebih dekat dari rumah. Feedback pertama, sebaiknya diadakan kebijakan pemerataan dan pengadaan guru agar kekurangan guru dapat ditangani secara permanen. Pemerintah harus memberikan prioritas pada tenaga pendidik profesional. Sebaiknya, fasilitas pendidikan ditingkatkan agar akses pendidikan tidak kembali terhambat. Keterlibatan mahasiswa perlu dibarengi pembangunan sarana yang memadai.
Ketiga, seharusnya pemerintah melanjutkan pembangunan fisik untuk benar-benar mendirikan sekolah yang layak, keberlanjutan fasilitas dan operasional perlu dijamin. Kesimpulan, pendidikan pada masa Orde Lama berfokus pada upaya membangun identitas dan persatuan nasional setelah kemerdekaan, sehingga kurikulum banyak diarahkan pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, semangat anti-kolonial, dan pembentukan karakter warga negara yang berdaulat. Namun, kondisi politik yang belum stabil, keterbatasan tenaga pendidik, serta fasilitas pendidikan yang minim menyebabkan pemerataan dan kualitas pendidikan belum optimal. Meskipun begitu, masa ini menjadi fondasi awal perkembangan pendidikan Indonesia karena pemerintah mulai merancang sistem pendidikan nasional, memperluas akses sekolah, serta mendorong lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang berperan dalam pembangunan bangsa. Berikut adalah 13 daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.